Selamat siang, rekan-rekan. Setelah bergabung di acara webinar kita pada siang hari ini, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada rekan-rekan media. Selamat menunaikan ibadah puasa bagi rekan-rekan media yang melaksanakannya. Semoga tetap semangat, tetap sehat selalu dalam menjalankan puasa pada hari ini dan sampai nanti akhir bulan Ramadan. Senang sekali saya Cindy Sistiarani bisa kembali bertemu dengan rekan-rekan media, meskipun kita nggak lama ya, beberapa waktu lalu kita sempat ketemu, waktu itu kita bahas soal tren layanan kesehatan digital di Indonesia, acara diskusi yang juga diselenggarakan oleh Halodoc. Nah, hari ini juga ada informasi terbaru yang nanti akan disampaikan oleh para pembicara kita pada siang hari ini. Ini artinya kalau kita bertemu tidak terlalu lama, artinya inovasi dari Halodoc ini tidak pernah berhenti. Saya masih ingat, saya pertama kali menggunakan Halodoc di tahun 2017. Waktu itu saya menggunakan Halodoc untuk membeli obat tahun 2017. Tapi kemudian dengan kemudahan-kemudahan itu saya akhirnya mencoba beberapa fitur lain yang juga pelayanan di Halodoc yang saya gunakan. Mulai dari konsultasi dokter, membeli obat, ada perjanjian pula yang saya gunakan. Rasanya itu saya benar-benar dimudahkan. Hanya dari genggaman di handphone saja, saya bisa mengakses layanan kesehatan dengan sangat mudah. Dan puncaknya, pengalaman terbaik saya ketika menggunakan Halodoc adalah di tahun 2020, pada saat pandemi. Waktu itu saya kena cacar air, tahun 2020. Mau ke rumah sakit takut, ke dokter juga bingung gimana caranya. Saya buka Halodoc, saya konsultasi di Halodoc dengan dokter, mulai dari gejala, beli obat, konsultasi rutin, sampai akhirnya saya sembuh, itu semuanya menggunakan Halodoc. Dan momen kedua yang luar biasa pengalaman saya rasakan dengan Halodoc adalah ketika mendaftarkan orang tua saya mengikuti vaksin COVID-19. Waktu itu orang tua saya dari Surabaya. Mulai dari pendaftaran, kemudian cek kesiapan vaksin, sampai saya tanya jawab tentang kondisi orang tua saya kepada dokter spesialis di Halodoc. Semua saya lakukan di aplikasi Halodoc dengan sangat singkat, sangat mudah, sampai akhirnya orang tua saya bisa divaksinasi dengan lancar, dengan perasaan yang aman, karena menggunakan fitur drive-thru yang dilakukan atau difasilitasi oleh Halodoc. Ini luar biasa pengalaman saya menggunakan Halodoc. Saya satu dari jutaan orang atau mungkin banyak orang pengguna Halodoc. Teman-teman juga mungkin, teman-teman media juga pernah merasakan bagaimana kemudahan dan juga kedekatan kita kepada akses kesehatan yang difasilitasi oleh Halodoc selama ini. Ini adalah menjadi momen kita untuk membicarakan bagaimana Halodoc bisa memberikan dan juga memudahkan, mendekatkan kita pada akses kesehatan selama 5 tahun terakhir. Iya, karena semua kemudahan yang diberikan kepada pengguna Halodoc ini bukan waktu yang singkat dibangun oleh Halodoc. Punya waktu 5 tahun untuk mengembangkan ini. Dan hasilnya sangat luar biasa, karena semua manfaatnya bisa memudahkan kita semua sebagai pengguna Halodoc. Ya, bisa memetakan apa yang dibutuhkan oleh kita saat ini, bahkan sejak 5 tahun yang lalu ini sudah dipikirkan oleh Halodoc. Dan tahun ini justru Halodoc semakin terdepan inovasinya, apalagi dengan kolaborasi bersama pemerintah melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk membuka pos pelayanan vaksinasi drive-thru yang sudah ada di 7 kota atau 7 lokasi di berbagai kota di Indonesia. Karena itu, kita akan nanti membahas bagaimana perjalanan Halodoc selama 5 tahun ini, mulai dari berkembang, kemudian juga memudahkan banyak sekali pengguna, terutama di masa pandemi COVID-19 saat ini.
Nanti juga akan bergabung bersama kita tamu yang sangat spesial, dan saya akan menyapa yang terhormat Bapak Budi Gunadi Sadikin selaku Menteri Kesehatan Republik Indonesia yang bergabung bersama kita pada siang hari ini. Saya ingin menyapa Pak Menteri. Selamat siang, Pak Menteri. Selamat siang. Bapak, terima kasih sekali sudah berkenan meluangkan waktu bergabung bersama kita di sini, bersama teman-teman dari Halodoc dan juga rekan-rekan media di tengah kesibukan Pak Menteri pada akhir-akhir ini. Langsung saja, saya akan mempersilahkan kepada Pak Budi Gunadi Sadikin memberikan kesan, memberikan pesan kepada Halodoc yang kini memasuki babak barunya di industri kesehatan nasional dan selama 5 tahun ini berkembang untuk bisa menyediakan akses kesehatan lebih dekat kepada penggunanya. Silakan Pak Budi. Jadi kepada teman-teman dari asosiasi, saya lihat ada Pak Daeng dari IDI, dari IAI, Persi, ARSI, serta tentunya teman-teman di Halodoc, ya, Pak Jonathan, dan hadirin sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat nih, ini ulang tahun ya, ulang tahun Halodoc yang ke berapa saya lihat? Kelima, ya. Masih kalau kelima itu masih anak kecil gitu kalau kita lihat ya. Tapi apa yang dilakukannya sudah seperti orang besar. Jadi saya ucapkan selamat ulang tahun ya ke teman-teman di Halodoc yang kelima. Mudah-mudahan nanti dengan bertambahnya usia juga bertambah besar dan bertambah besar juga pengabdiannya kepada masyarakat dan Indonesia. Yang kedua, saya ingin ucapkan terima kasih karena Halodoc sudah sangat banyak membantu program vaksinasi di Indonesia. Ya. Drive-thru-nya juga salah satu yang pertama. Dan ramai juga dikunjungi. Saya juga merasa sangat terbantu dengan program vaksinasi ke lansianya Halodoc. Dan itu juga dilakukan di hampir semua kota besar, nggak hanya di Jakarta saja. Jadi saya juga melihat, jangkauannya Halodoc luas. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih atas dukungannya. Cuma saya juga minta tolong nanti vaksinnya akan sangat banyak datangnya itu di semester kedua. Jadi kalau semester pertama ini rencana kita cuma 92 juta dosis Januari sampai Juni. Jadi sisanya yang 363 itu kurang 92 ya ada sekitar berapa? 270 itu akan datangnya di semester kedua. Jadi bayangin hampir 3 kali lipat. Jadi kesibukannya kita, kecepatan kita harus naik 3 kali lipat. Untuk kita sekarang udah latihan. Dan saya sampaikan kan nggak mungkin saya bisa jalankan sendiri, jadi Pak Jonathan ya titip. Kita mungkin akan terus ini bekerja samanya sampai akhir tahun. Dan sesudah Juli mungkin akan lebih kencang lagi kita harus kerjanya kerasnya. Nanti mesti dibantu sama seluruh asosiasi juga untuk tenaga kesehatannya, termasuk yang nyuntik-nyuntiknya tuh Pak Daeng itu, teman-teman dokter kalau bisa semuanya dikerahkan untuk nyuntik. Kalau perlu di rumahnya pun kita kasih vaksin untuk nyuntik di rumah. Karena begitu udah seluruh penduduk kan siapapun akan disuntik gitu ya. Itu yang kira-kira tahapnya nanti bulan semester kedua tahun ini. Jadi kalau dia dokter kita kasih, kebayang kan, yang rame bukan ketua RT tapi dokter yang ada di situ. Karena semua orang bisa datang ke dia suntik. Asal dia nggak tidur gitu kan dia harus bisa nyuntik. Jadi minta tolong itu. Dan yang ketiga, ya saya sebenarnya mengajak Halodoc untuk bisa melakukan transformasi di sektor kesehatan. Bapak Presiden kasih saya tugas 3. Yang pertama sifatnya urgent dan important, yaitu mensukseskan vaksinasi. Yang kedua, menyelesaikan atau mengatasi pandemi, gitu ya. Nah, yang ketiga, lakukan transformasi di sektor kesehatan. Reformasi besar lah. Mumpung ini ada krisis, biasanya Indonesia itu kalau ada krisis, itu kesempatan untuk melakukan reformasi. Ya. Dan beliau minta sektor kesehatan itu direform. Agar mimpinya kita untuk promote healthy lives and well-being for all people, ya, all ages, itu kita bisa capai. Indonesia dengan 13.000 pulau, dengan keterbatasan jumlah dokter, dengan kesulitan geografis, teknologi itu akan sangat membantu. Ya, teknologi itu akan sangat membantu.
Jadi salah satu agenda reformasinya kita adalah agenda di bidang sistem informasi dan teknologi kesehatan. Agar kita bisa memanfaatkan semaksimal mungkin perkembangan teknologi di sektor kesehatan. Ya. Dan regulasi-regulasi yang akan kita bikin akan sangat pro teknologi baru, ya, information technology base di sektor kesehatan. Karena saya rasa dengan adanya konsep big data, kecerdasan buatan, ya, artificial intelligence, Internet of Things, machine learning, itu akan merubah landscape industri perbankan secara signifikan. Ya. Jadi Halodoc sebagai salah satu pionir di bidang ini, ya tolong terus bekerja sama dengan erat, berkomunikasi dengan baik dengan Kementerian Kesehatan, karena sekali lagi ini adalah salah satu sektor utama di mana reformasi kesehatan ingin kita lakukan di luar sektor-sektor lainnya. Ya. Jadi kita sudah analisa, kita perlu lakukan reformasi besar-besaran di primary care, kemudian nomor 2 di secondary care, rumah sakit, yang nomor 3 kita memerlukan reformasi terkait dengan emergency response, ya. Atau ada natural disaster, istilah kita resiliency, kalau ada significant health events yang besar, gimana kesiapan kita. Yang keempat, kita melakukan reformasi di bidang pembiayaan, fundingnya, ya, lewat JKN, atau lewat anggaran lewat Pemda, atau anggaran yang lewat Kemenkes, atau yang out of pocket expenses, itu kita memberesin. Yang kelima adalah reformasi di bidang budaya dan sumber daya manusia. Dan yang ketujuh, reformasi di bidang information technology dan data kesehatan, sistem data kesehatan Indonesia. Jadi banyak yang bersentuhan dengan Halodoc. Aku rasa Halodoc bisa berpartisipasi aktif ke depannya. Itu 3 hal yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi selamat ulang tahun dan terus berprestasi, terus menjadi kebanggaan Indonesia, dan terus menjaga protokol kesehatan agar jangan naik ke India. Terima kasih ya, selamat ulang tahun. Terima kasih banyak Pak Budi. Terima kasih untuk Pak Menteri, Pak Budi Gunadi Sadikin, atas tadi pesan dan juga kesannya kepada Halodoc di hari ulang tahun Halodoc ke-5 tahun ini. Saya mohon kepada Pak Menteri, Pak Budi, untuk berkenan menyalakan kembali videonya, karena kita akan berfoto bersama dengan sejumlah narasumber yang hadir di sini. Saya ingin mengundang sekaligus menyapa juga narasumber kita yang sudah bergabung. Ada Pak Jonathan Sudarta, CEO dan co-founder Halodoc, Dr. Daeng M. Fakih, SHMH, Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia atau PBID. Kemudian juga ada Apoteker Dr. Andes Nurul Falah Edi Pariang, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia. Bergabung juga Dr. Kuncoro Adi Puryanto MKes, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia atau PERSI. Kemudian Dr. Gigi Susi Setiawati Mas, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Dan Profesor Purnawan Junadi, Ketua Umum Aliansi Telemedik Indonesia. Saya mohon kepada Bapak dan Ibu yang tadi saya sebutkan namanya, untuk berkenan menyalakan fitur video. Kita akan mengambil foto bersama untuk mengabadikan momen ulang tahun ke-5 Halodoc di Indonesia yang sudah membantu penggunanya untuk lebih dekat dengan akses kesehatan. Saya hitung 1-3, kita berikan senyum yang lebar, meskipun ada yang pakai masker, nggak apa-apa. Kita berikan semangat untuk Halodoc di hari ulang tahun ke-5 hari ini. Hitungan ketiga ya, Bapak dan Ibu. 1, 2, 3. Satu kali lagi. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, yang telah menyempatkan bergabung bersama kita, memberikan pesan, memberikan semangat kepada Halodoc. Dan kami mohon maaf kepada rekan-rekan media bahwa Bapak Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Bapak Budi Gunadi Sadikin, harus meninggalkan acara ini terlebih dahulu karena beliau ada agenda lain yang harus dihadiri. Sebelumnya juga kita mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada Pak Budi Gunadi Sadikin. Dan seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Menkes, bahwa ada PR besar bagi Halodoc untuk bisa membantu pemerintah Republik Indonesia mempercepat program vaksinasi COVID-19, terutama di semester kedua, karena nanti
vaksin COVID-19 akan jauh lebih banyak, 3 kali lipat akan datang ke Indonesia dan langsung didistribusikan kepada masyarakat Indonesia. Dan Menkes juga tadi mengapresiasi perjalanan sukses Halodoc selama 5 tahun ini. Tentu Halodoc tidak dapat berjalan sendiri karena dukungan dari berbagai pemangku kepentingan juga menjadi sangat krusial dalam perjalanan Halodoc. Di antaranya adalah peran dan juga dukungan dari Kementerian Kesehatan. Dan selanjutnya saya akan mengajak juga kepada rekan-rekan media untuk berkenalan, sekaligus kita akan ngobrol-ngobrol lebih lanjut dengan narasumber dan juga tokoh yang sudah hadir bergabung bersama kita pada siang hari ini. Yang pertama ada Dr. Daeng Fakih dari IDI, Ikatan Dokter Indonesia, Apoteker Dr. Andes Nurul Falah dari IAI, kemudian Dr. Kuncoro dari Persi, dan Dr. Gigi Susi Setiawati dari ARSI. Selamat siang Bapak dan Ibu sekalian, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat kita bisa bergabung di sini pada siang hari ini. Senang sekali saya bisa bertemu dengan Bapak dan Ibu sekalian. Karena kita di sini adalah berbicara soal bagaimana perjalanan sukses Halodoc selama 5 tahun di Indonesia, memberikan kemudahan, keamanan untuk akses kesehatan kepada penggunanya. Saya ingin mendengar lebih banyak dari Bapak dan Ibu, bagaimana kesan, bagaimana pesan kepada Halodoc. Saya akan mulai dari Pak Daeng Fakih, selaku Ketua Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia. Silakan, Pak Daeng. Dokter Daeng masih di mute, maaf dok. Masih di mute, Dokter Daeng boleh di unmute? Oh, baik, ya. Nah, terima kasih Pak Sidi, moderator. Pak Jonathan, saya ucapkan selamat ulang tahun ya, yang kelima. Ini mungkin bukan 5 tahun terakhir nih, justru 5 tahun awal ya. Kalau tadi Pak Menteri sudah banyak sebenarnya mengupas. Jadi transformasi pelayanan kesehatan ini memang penting untuk dikawal. Salah satunya karena transformasi ini berkaitan dengan tantangan teknologi ya, terutama teknologi digital. Saya kira ini saatnya kawan-kawan Halodoc ini untuk berkontribusi ya dalam rangka transformasi pelayanan kesehatan dengan bantuan teknologi digital. Ya. Kalau ini tidak dilakukan, ya saya kira kita akan tertinggal di Indonesia karena sudah menjadi keniscayaan ya, teknologi ini maju dan dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga kita harus ambil bahwa teknologi ini dimanfaatkan sebaik-baiknya, sepenuhnya untuk memberikan sesuatu yang positif dalam bidang pelayanan kesehatan. Ya. Saya sering mengatakan bahwa salah satu yang positif itu memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi ya, dan mendapatkan konsultasi di bidang kesehatan. Ya. Memberikan akses kepada masyarakat ini perintahnya undang-undang, ya, bukan hanya undang-undang kesehatan mungkin, undang-undang secara lebih mendasar lagi, undang-undang dasar kita 45 itu menjelaskan tentang memang masyarakat itu harus mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Nah, ini salah satu instrumen ya teknologi digital ini untuk mewujudkan itu, mewujudkan tugas negara sebenarnya untuk memberikan akses yang seluas-luasnya. Akan tetapi saya lihat bukan hanya akses gitu, tetapi kredibilitas ya, kredibilitas akses terhadap keilmuan, masalah kesehatan, konsultasi kesehatan. Ini saya lihat memang dijaga betul oleh kawan-kawan karena yang ada di balik teknologi digital Halodoc ini saya tahu adalah memang ya dokter-dokter yang kredibel. Yang saya lihat yang memenuhi kualifikasi yang sudah terdaftar dalam negara ya, yang punya STR, punya STP ya. Itu saya minta harus terus dijaga Pak Jonathan. Jadi kredibilitas, kalau akses sudah pasti itu karena bukan hanya undang-undang kesehatan yang memerintahkan, undang-undang dasar kita memerintahkan, tinggal kita
terus komitmen untuk menjaga kredibilitas supaya masyarakat kalau mengakses ke Halodoc itu akan diberikan konsultasi, informasi, pelayanan yang betul-betul valid, ya, pelayanan yang betul-betul dibutuhkan dan bisa menolong, terjaga dari segi keamanan, ya, tadi terjaga dari segi kualitas, ya, jadi itu yang terus harus dijaga, ya. Nah, ya, PR yang lain Pak Jonathan, saya berharap mengembangkan pelayanan-pelayanan lewat digital ini dengan beragam pelayanan supaya masyarakat menambah benefit dari yang ditawarkan oleh kawan-kawan Halodoc. Dengan begitu program transformasi pelayanan kesehatan yang diharapkan pemerintah tadi Pak Menteri Budi Gunadi itu akan lebih terdorong lagi. Saya yakin kawan-kawan Halodoc bisa melakukan. Kenapa saya yakin? 5 tahun awal, saya nggak bilang 5 tahun akhir-akhir ini ya, 5 tahun awal ini sudah bisa menunjukkan yang seperti ini. Jadi saya bukan harapan kosong kalau minta kawan-kawan Halodoc lebih mengembangkan lagi, memberikan kontribusi di bidang pelayanan kesehatan melalui platform digital kesehatan Halodoc. Mungkin itu harapan saya dan apresiasi saya Mbak Cindy kepada Halodoc, Pak Jonathan dan kawan-kawan semua ini yang sudah betul-betul melakukan upaya yang penuh di platform Halodoc. Terima kasih mungkin dari saya Mbak Cindy. Terima kasih Dr. Terima kasih Dr. Daeng juga memberikan dukungan support kepada Halodoc untuk bisa mewujudkan transformasi pelayanan kesehatan yang baik dan aman di Indonesia. Selanjutnya saya akan persilakan kepada Apoteker Dr. Andes Nurul Falah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, untuk juga bisa memberikan selamat kepada Halodoc, memberikan pesan dan kesan 5 tahun pertama, kalau tadi Dr. Daeng bilang, 5 tahun pertama perjalanan Halodoc yang luar biasa di Indonesia. Silakan. Terima kasih, moderator, Saudara Cindy Sistiarini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat siang untuk Bapak-Bapak dan Ibu yang sekarang berada di ulang tahun Halodoc. Ikatan Apoteker Indonesia mengucapkan selamat ulang tahun Halodoc. Kita bersyukur Indonesia memiliki Halodoc, layanan kesehatan berbasis aplikasi, sehingga dengan layanan ini masyarakat mudah mengakses setidak-tidaknya 3 hal. Yang pertama adalah mengakses tenaga kesehatan yang profesional, karena tentu saja karena berbasis layanan online atau digital atau aplikasi kesehatan, maka tenaga kesehatan yang ada bergabung di Halodoc itu memiliki rating sendiri-sendiri berdasarkan keinginan masyarakat dan kepuasan masyarakat. Tentu saya juga mendorong, mudah-mudahan juga banyak apoteker-apoteker di Halodoc yang memiliki rating yang tinggi, yang bermanfaat di masyarakat, seperti halnya para dokter, dokter spesialis, subspesialis yang juga bersama-sama berada di Halodoc. Yang kedua, saya ingin berpesan kepada Halodoc untuk mengembangkan kolaborasi di kalangan tenaga kesehatan. Karena sekarang zamannya, yang lalu masih patient center care, sekarang person center care. Sehingga kalau masyarakat mendapatkan kolaborasi dari tenaga kesehatan yang terbaik, di masing-masing profesionalitasnya, di masing-masing ekspertisnya, maka insya Allah akan tercipta yang namanya masyarakat sehat di Indonesia. Yang ketiga, saya berpesan karena yang dideliver selain jasa atau informasi, juga produk dalam hal ini adalah sediaan farmasi, apakah itu obat, apakah itu kosmetik, apakah itu jamu, apakah itu food supplement, maka kami mengharapkan agar Halodoc terus comply dengan regulasi yang ada, dengan peraturan yang ada, sehingga orang yang membeli obat atau berkonsultasi
selain mendapatkan profesional yang hebat, juga mendapatkan produk yang berkualitas, terhindar dari produk ilegal, insya Allah ya, melalui Halodoc, karena mitranya adalah para apotek-apotek yang tentu saja apoteknya adalah resmi dan apotekernya juga berpraktek, memiliki sertifikat kompetensi, dan memiliki STR. Sehingga kalau kita Halodoc comply, maka sama dengan harapannya Pak Daeng, Ketua PBID tadi, maka kualitas menjadi nomor satu. Ya, mengingat produk farmasi ini syarat dengan regulasi dan juga syarat dengan informasi, maka semua profesional yang ikut serta di dalam bersama-sama berkolaborasi, kita harapkan memberikan kontribusi yang maksimal. Akhirnya saya mendoakan mudah-mudahan Halodoc terus maju, terus bermanfaat untuk bangsa Indonesia dalam upaya meningkatkan kesehatan melalui layanan kesehatan berbasis aplikasi. Selamat sekali lagi Pak Jonathan beserta seluruh tim di Halodoc. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Terima kasih Dr. Andes Nurul Falah, Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia, untuk dukungannya kepada Halodoc. Selanjutnya, saya akan persilakan kepada Dr. Kuncoro Adi Puryanto MKes, selaku Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia, untuk bisa menyampaikan pesan, bisa juga menyampaikan selamat kepada Halodoc. Silakan. Oke. Pak Kuncoro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat Halodoc. Wah, ini 5 tahun tetapi sudah berbuat sesuatu yang besar untuk bangsa ini. Rasanya ini adalah satu prestasi yang tidak didapatkan oleh semua institusi seperti Halodoc ini. Tentu kalau berkaitan dengan rumah sakit, saya ketika tahun-tahun awal ya Pak Jonathan, kita sering bertemu dan luar biasa, ternyata saya perkirakan ini. Kelihatannya nanti dia akan membentuk satu society 5.0 khusus untuk kesehatan di rumah sakit ini. Rumah sakit ini masalah yang ada adalah masalah akses dan mutu. Bangsa ini menyetarakan, mendekatkan equity dan equality, keadilan dan pemerataan itu menjadi sangat penting. Ada 7 indikasi mutu dari WHO. Ya. Yang pertama adalah efektif, yang kedua safe. Safe untuk siapa? Safe untuk tenaga kesehatannya, safe untuk pasiennya, safe untuk lingkungannya, dan sekaligus safe untuk uangnya di rumah sakit. Gitu. Yang ketiga tadi sampaikan Pak Nurul itu tadi ya, masalah people center care. Jadi untuk rumah sakit ini ke depan ini udah nggak boleh sembunyi atau diam di dalam rumah sakit. Dia harus menghancurkan tembok Berlinnya. Dia harus turun itu bersama-sama dengan teman-teman di lini pertama di public health tentu saja. Perkara ini tidak mudah, ya tidak mudah, tapi bisa memanfaatkan teknologi. Jadi bukan patient center care and family saja, sekarang people. Jadi harus keluar. Ya. Yang selanjutnya waktu. Jadi waktu ini sangat berharga di rumah sakit. Ya. Waktu tunggu untuk pasien sangat berharga. Ya. Kalau menguasai waktu, admission-nya juga bagus, saya kira rumah sakit itu akan eksis, akan hidup dengan baik, akan efektif dan efisien. Selanjutnya tentu yang selanjutnya equitable. Jadi rumah sakit nggak boleh nolak pasien. Rumah sakit jenis apapun nggak boleh nolak pasien. Perkara dia nggak bisa harus dirujuk ya diantar. Itulah yang ideal gitu ya. Selanjutnya integrated. Ini nggak mudah juga. Dari 7 indikasi ini kalau integratednya tidak dilakukan dengan interkolaborasi dan sebagainya nggak mungkin, nggak dilakukan, tentu tidak mudah. Yang terakhir baru efisien. Ini kebalikannya dengan industri yang lain. Industri yang untuk pelayanan publik yang rumah sakit itu khususnya untuk manusia itu harus diutamakan efektif dulu. Dengan manajemen yang baik, dengan memanfaatkan teknologi dan sebagainya, efisien. Nah, itu ceritanya.
Jangan dibalik nanti nih. Wah, ini kadang-kadang terbalik juga nih. Gimana efisien ya? Waduh, segala sesuatunya dikurangi dong. Nggak bisa itu, nggak bisa ya. Sebaiknya jangan bisnis di rumah sakit, itu hasilnya jangan melayani publik di rumah sakit kalau berbicara efisiensi didulukan dari efektif. Jadi Bapak Ibu sekalian, tentu hal-hal dok, semua memanfaatkan teknologi. Karena apa? Global trend hospital di dunia itu digital, kemudian nanti naik ke artificial intelligence, kemudian naik ke least person, kemudian naik menjadi value based, dan kemudian yang terakhir profit capping. Nah, dari perjalanan itu jelas rohnya, value-nya, core value dan core belief yang harus dipakai adalah memanfaatkan digital. Maka dari itu, saya juga menganjurkan semua rumah sakit nih, please melek digital lah. Please melek jadi smart hospital lah. Gitu loh. Tidak mudah, tapi harus berani melangkah. Demikian juga untuk Halodoc, saya kira begitu negara ini negara yang berbeda dengan negara kepulauan dan sebagainya, artinya teknologi itu sangat diperlukan, dan apa yang telah dilakukan Halodoc sangat membantu rumah sakit dan sangat membantu pasien-pasiennya. Saya kira itu saja. Saya kira juga bahwa tanpa Halodoc, ya ini, yang pemersatu bangsa itu bukan Indonesia. Jadi saya harap minimal beberapa perusahaan dan perusahaan yang umurnya lebih dari 40 tahun itu biasanya akan hidup 100 tahun. Lebih tentu saja. Itu harapannya demikian. Saya kira kurang lebih yang maaf. Selamat ya Mas Jonathan dan kawan-kawan di Halodoc. Mohon kalau berlebih saya mohon maaf. Kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Kuncoro Adi Priyanto MKes, Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia. Selanjutnya saya akan mengundang Dr. Gigi Susi Setiawati Mars, Ketua Umum Pengurus Pusat Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia. Ibu Susi untuk bisa bergabung bersama kita dan mengucapkan pesan dan kesan kepada Halodoc. Ya, makasih Mbak Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Mungkin saya ingin cerita sedikit terkait Halodoc. Kurang lebih 5 tahun lalu saya berkenalan dengan Pak Jonathan. Ya. Jadi ingin tahu sih aplikasi digital kesehatan gimana. Waktu itu kami mengundang Asosiasi Rumah Sakit Swasta, mengundang Pak Jonathan untuk memaparkan terkait aplikasi digital ini di pertemuan rumah sakit swasta. Dan saya cukup senang melihat Halodoc sampai saat ini ya Pak Jonathan ya, saya rasa berkembang cepat dan kami juga selalu berkolaborasi dengan Halodoc. Saya mengharapkan kerjasama ini tetap terjalin ke depannya. Sangat-sangat saya bangga juga ini aplikasi kesehatan digital anak bangsa yang cukup berkembang ya. Di tahun ini kita berkolaborasi tentunya rumah sakit dengan pengadaan drive-thru yang saya rasa ini sangat-sangat membantu masyarakat ya, jadi lebih cepat lah ya masyarakat, karena tentunya berkunjung ke rumah sakit masih di era pandemi ini sangat-sangat masyarakat pada takut ya, dengan drive-thru mungkin kontak tidak terlalu banyak ya, jadi mungkin ini sangat-sangat baik. Ke depan mungkin ini bisa seperti yang Bapak Menkes tadi katakan bisa dilanjutkan. Mungkin selamat Pak Jonathan dengan beserta tim ya, semoga Halodoc menjadi aplikasi kesehatan digital yang terlengkap dan terpercaya. Ya, sukses dan jaya selalu untuk Halodoc dan bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Susi. Berikutnya saya akan persilakan kepada Profesor Purnawan Junadi, Ketua Umum Aliansi Telemedik Indonesia untuk bisa bergabung bersama kita. Silakan, Prof. Silakan, Prof. Prof, maaf masih di. Prof Purnawan Junadi mungkin masih di mute ini, Prof. Boleh untuk di-unmute. Ya, silakan. Baik, selamat siang. Maaf, soalnya 2 Zoom ya. Oke.
Terima kasih ya atas waktu yang diberikan kepada saya. Jadi ini juga bukanlah tapi juga selamat ya, sekali lagi selamat ke ulang tahun ke-5 kepada teman-teman di Halodoc, khususnya Pak Yonatan ya dan teman-teman sekalian ya. Mudah-mudahan ini akan tetap berkembang ya menjadi salah satu layanan yang termasuk terbaik di Indonesia gitu, layanan telemedicine. Yang kedua, sebagai ketua atensi, saya memang appreciate ya kepada Halodoc yang tidak hanya mengembangkan Halodoc sebagai sebuah institusi, tapi juga mengembangkan atensi ya, bersama-sama dengan kita mengembangkan organisasi atensi, karena memang kita perlu lebih banyak perkembangan. Nah, sebenarnya tadi saya mau titip, rupanya Pak Budi sudah lewat ya, tapi kita mau titip kan janji dia yang ketiga tadi kan reformasi ya kan. Jadi kita akan tagih karena itu yang kita perjuangkan selama ini, legalisasi pelayanan telemedicine ya. Khususnya from vaskes to patient. Ini yang kita selama ini masih berlindung atas nama pandemi kan gitu. Dan kemudian vaksinasi, tapi kita harapkan ini menjadi legal seperti juga di negara 65 negara yang lain gitu. Saya kira ini memang best time ya, best time karena memang Menkesnya itu kebetulan juga suka IT, kebetulan juga ketua ID kita Pak Daeng juga sangat mendukung ya kan dan juga sangat mendukung. Nah, saya titip kepada Pak Daeng mumpung masih ada ya kan. Kita kan memang berjuang agar mendapat ya istilahnya layanan telemedicine ini bukan saingan, saya kira gitu. Tapi masih beberapa orang menganggapnya sebagai saingan. Kita ini extension, bahkan juga menjadi penggenap, pelengkap ya, pemanjang dari layanan kesehatan di Indonesia. Dan kita memang Pak Daeng sedang bersama-sama dengan PDUI ya kan memberikan apa layanan yang memang bisa secara legal dilakukan melalui telemedicine. Jadi saya meminta Pak Daeng juga untuk ikut membantu itu ya perjuangan kita ya, khususnya untuk dokter-dokter yang berjalan yang melakukan pelayanan di startup di Indonesia. Oke, nah mungkin juga ke depan kita tahu bahwa di Amerika sudah mulai ada spesialisasi baru nih Pak Daeng, namanya medical virtualis. Ya. Mungkin di kita mulai dari peminatan dulu, tapi di Amerika itu sudah mulai dirancang untuk medical virtualis, yaitu seorang dokter yang memang melek teknologi sekali, sehingga semua kegiatannya, baik penggunaan alatnya, penggunaan kombinasinya, itu menggunakan IT ya. Jadi tahun ini misalnya sedang juga diminta supaya resmi oleh FDA Amerika, ya kan, ada namanya Medical One. Ya, jadi seperti peralatan Star Trek yang dengan itu bisa melakukan pemeriksaan mata, pemeriksaan telinga, dilakukan oleh pasien di rumah ya, dan terkoneksi dengan dokter, itu menggantikan banyak sekali ya kan kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan oleh rutin gitu ya, oleh dokter-dokter yang lain. Nah, yang keempat, layanan telemedicine ini mumpung tadi juga ada Pak dari Persi, Pak Kuncoro. Layanan telemedicine ini justru memberikan banyak manfaat, Pak. Ya, yang ke-1 tadi kan dibilang safety. Justru orang kan concern bagaimana safety di telemedicine. Justru yang menurut saya paling safety. Apalagi ketika di pandemi ini semua orang kan menghindari pertemuan langsung. Telemedicine sejak awal tidak menggunakan pertemuan langsung, jadi pasti paling patient safety. Ya. Yang kedua ya kan care-nya, ya kan. Karena dengan perlibatan IT, layanan telemedicine ini sangat patient care, ya kan, menghindari malpraktis karena semuanya tercatat secara elektronik
menghindarkan juga kesalahan terapi, karena dengan IT kita bisa tahu, ya kan, kalau pasien diabetes, maka itu akan terlihat di dalam layarnya obat-obat yang tidak boleh. Kita bisa tanya obat apa yang sudah diberikan sehingga tidak ada kombinasi obat yang salah, dan itu sangat dimungkinkan ya dilakukan oleh telemedicine. Yang ketiga tadi kan Bapak bilang, tadi Pak Kunchoro bilang efektif dulu baru efisien. Telemedicine ini justru sangat efisien Pak, selain efektif. Bayangkan kalau dia, ya ini pengalaman saya sendiri, pengalaman banyak orang, pengalaman Pak Jo juga, ya kan. Kalau kita sedang di luar kota, ya kan, istri saya sakit, ya. Itu lewat mana teknologinya kan gitu. Itu bisa dengan meminta bantuan Halodoc. Ya kan. Dia tidak perlu keluar rumah di malam hari jam 3 pagi, ya. Dia bisa mendapatkan penjelasan dari dokter, mendapatkan obat tanpa harus keluar rumah. Jadi itu yang paling efisien. Tidak hanya di waktu-waktu yang jam 3 pagi, tapi justru untuk pegawai-pegawai pekerja ya yang tidak mungkin, yang selama ini kan pelayanan-pelayanan untuk pekerja itu ada banyak ketika mereka sedang istirahat atau setelah jam kantor. Tapi dengan layanan telemedicine, mereka bisa tetap bekerja dan mendapatkan layanan kesehatan. Karena itu bisa dilakukan ya. Jadi itu sangat efisien dari segi waktu, dari segi tenaga, dari segi rupiah gitu ya. Jadi memang ini ke depan akan memohonlah bantuannya tadi kepada Pak Menkes, kepada Pak Daeng, kepada Persi, kepada Pak teman saya ini Pak Nurul ya Pak, kita sering berapa kali diskusi ya. Saya bilang kolaborasi dengan apoteker ini akan sangat membantu telemedicine gitu ya. Baik, Prof. Jadi saya optimis ya, saya optimis ini terakhir ya. Saya optimis dengan pengembangan telemedicine di masa yang akan datang, karena nggak mungkin lagi kita kembali ke masa lalu lah, diberikan Pak Daeng. Ya, terima kasih ya sekali lagi, selamat ya. Baik, terima kasih Prof. Purnawan Junadi. Harapannya, optimismenya kepada Halodoc untuk bisa memberikan layanan yang aman dan juga layanan yang akses seluas-luasnya di bidang pelayanan kesehatan. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu dari asosiasi yang sudah memberikan harapan, memberikan pesan yang positif bagi Halodoc di ulang tahun kelima Halodoc hari ini. Saya mengingatkan kembali kepada rekan-rekan media, jika ingin bertanya, maka rekan-rekan media bisa mengisi Google Form yang linknya sudah di-pin di chat oleh rekan saya, yakni di bit.ly/pertanyaan Halodoc. Nanti saya akan bacakan dan kemudian akan dijawab oleh Pak Jonathan juga. Dan selanjutnya kita akan mendengar bagaimana misi besar dari Halodoc di usianya ke 5 tahun ini dan sampai berpuluh-puluh tahun ke depan untuk bisa menyatukan misi, meningkatkan kesehatan bangsa, berkolaborasi dengan berbagai pihak. Kita akan langsung mendengar bagaimana misi besar itu diterjemahkan Halodoc dalam bentuk inovasi teknologi melalui presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Jonathan Sudarta selaku CEO dan co-founder Halodoc. Silakan, Pak Jon. Terima kasih, Cindy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lihat share screen saya? Bisa, silakan lanjut Pak. Kawan-kawan wartawan dan Bapak Ibu Ketua Asosiasi, saya mengucapkan banyak terima kasih sekali atas waktu dan ucapan dukungan kepada kami. Hari ini kami merasa bersyukur sekali untuk kita bisa berkumpul bersama di sini. Bersyukur karena Halodoc diberi kesempatan untuk melihat bersama-sama dengan para pemegang kepentingan, dalam hal ini para asosiasi, Kementerian Kesehatan, dan seluruh bagian lain, untuk bersama-sama mencoba menyelesaikan masalah akses kesehatan di Indonesia ini. Seperti kita ketahui, kita punya tantangan di Indonesia dengan geografik yang luas, dengan tantangan jumlah pelayanan kesehatan yang juga
mungkin belum bisa merata, kita berusaha menggunakan teknologi. Saya bersyukur 5 tahun yang lalu sebelum kita memulai, waktu kami presentasi kepada Kementerian Kesehatan, Ibu Linda Sitanggang, saat itu saya sempat bicara tentang satu presentasi ini, Kementerian Kesehatan langsung menyambut dengan sangat positif, dengan sangat progresif, bahwa lakukan, kita bangun aturan, kita bangun legalitasnya bersama-sama. 2, 3. Dalam waktu setelah presentasi, kita langsung bersama-sama dengan para pemangku kepentingan, tadi sudah hadir Dr. Daeng, waktu kita launching di tanggal 21 April tahun 2016. Kami bersyukur sekali karena bangsa Indonesia ini punya para pemangku kepentingan yang sangat amat progresif. Mulai dari ID, IAI, Persi, RC, Kominfo, Kementerian Kesehatan, semuanya berpikirnya tuh progresif. Kita bersyukur karena bangsa Indonesia punya niat yang besar untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik untuk kita. Saya bersyukur karena kami bisa dipercaya oleh lebih dari 20.000 dokter, lebih dari 2.000 rumah sakit, lebih dari 4.000 apotek di 120 kota untuk kita sama-sama memudahkan akses kesehatan untuk pasien. Jadi tema diskusi hari ini adalah syukur, karena benar-benar kami bersyukur bahwa ada sesuatu yang besar untuk bangsa ini. Kami juga bersyukur dalam 5 tahun terakhir ini kita dipercaya oleh lebih dari 20 asuransi, perusahaan asuransi swasta yang bekerja sama dengan kita untuk memudahkan pasien-pasien dalam akses kesehatannya. Kita juga bersyukur bahwa kita diapresiasi baik oleh media lokal maupun oleh media internasional, bahkan oleh para pelaku bisnis internasional seperti Bill Gates dan juga Prince Andrew dari Inggris. Jadi selama dari tahun 2016 sampai tahun 2020, kalau kita lihat, memang setiap tahun itu kita ada milestone yang kita coba capai bersama, mulai dari peluncuran di 2016, kemudian integrasi dengan Gojek, kemudian bagaimana waktu itu tahun 2018 bersama Dr. Kuncoro, kita meluncurkan kerjasama antara Halodoc dengan rumah sakit. Dan kalau kita lihat, perjalanan ini pun juga meningkatkan, kami terus bekerja keras, seperti yang disebutkan Dr. Daeng tadi, kami bekerja keras untuk meningkatkan kualitas. Rating Halodoc sendiri kalau kita lihat dari tahun 2017 sampai sekarang kita tumbuh dari rating di apps kita yang tadinya 4,0 sekarang menjadi 4,8 dengan satisfaction rating di 98% dan sekarang dengan pengguna aktif 20 juta pengguna per bulan. Ini slide buat saya adalah slide yang paling membanggakan saya, adalah dengan hadirnya Halodoc ini sekarang bangsa Indonesia yang besar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh sampai Papua, apakah itu di kota Jakarta ataupun di kota Jayapura, kalau kita lihat mereka memiliki akses kesehatan yang sama, baik itu spesialis atau dokter ataupun apotek, dengan mudah mereka bisa menggunakan teknologi di genggamannya di Halodoc. Kami bersyukur kami punya waktu 4 tahun sebelum hadirnya 2020. Kita sama-sama tahu tahun 2020 adalah tahun yang penuh dengan tantangan. COVID melanda, tapi kita bersyukur kita sudah siap untuk ikut berpartisipasi dengan bangsa Indonesia. Kita bersyukur Kementerian Kesehatan dan seluruh anak bangsa Indonesia mau bersatu tangan untuk memudahkan akses kesehatan ini. Tahun 2020 kami bersyukur kita sempat membantu lebih dari 600.000 pasien yang kita berikan tes, baik itu tes COVID, secara PCR, secara antigen, secara antibody, yang juga di akhir tahun 2020 kita sempat mendapat penghargaan dari CB Insight menjadi satu-satunya perusahaan dari Asia Tenggara yang diakui menjadi top 150 company. Dan ini mengantar kita ke tahun 2021, di mana tahun 2021 seperti yang tadi disebutkan, berpartisipasi aktif untuk membantu kemudahan akses vaksinasi bersama Kementerian Kesehatan. Kita juga per hari ini mulai ada di Jakarta, tadi juga
baru aja kemarin di Surabaya dan dalam waktu dekat kita juga akan kita hadirkan di Bogor. Kami sangat bersyukur bahwa kita dikasih kesempatan untuk bisa ikut membantu. Walaupun kecil, kami juga ikut menjalankan, kami ikut berupaya berkontribusi syukur ini dalam bantuan di NTT, dan kami sangat bersyukur pada kesempatan ini untuk sharing. Mungkin nggak banyak yang tahu, di tengah cerita tentang bagaimana Halodoc itu berusaha untuk memudahkan akses kesehatan dari drive-thru dan lain-lain, kami bersyukur karena kami punya tenaga atau anak-anak muda yang benar-benar berjibaku hidup mati kasih untuk orang lain. Kalau yang lihat yang video yang saya pasang gambar di sini adalah mereka yang harus tidur di kantor, bahkan tidur di drive-thru untuk menyiapkan kemudahan vaksinasi ataupun PCR test ataupun lain-lain untuk para pasien. Dan kami bersyukur hari ini juga kami mengumumkan secara resmi kami mendapat pendanaan Series C di hari ini, yang mana nanti informasi detailnya ada di dalam press release kami. Untuk itu sekali lagi banyak pelajaran dari kami, tiada gadang yang tak retak, banyak kesalahan yang kami juga jalankan yang mohon dimaafkan. Kami berjanji bahwa untuk bangsa Indonesia, Halodoc sebagai anak bangsa, sebagai karya merah putih, kami akan terus berupaya untuk ikut bersama-sama dengan para pemangku kepentingan, dengan Kementerian Kesehatan, dengan dokter, apoteker, rumah sakit, atensi, Kementerian Kominfo, dan semua kementerian lainnya untuk kita sama-sama membantu Indonesia menjadi lebih sehat dan pulih menghadapi pandemi ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Jonathan Sudarta. Kami juga bersyukur ada Halodoc di tengah-tengah kita, karena dengan kehadiran Halodoc kami benar-benar terbantu untuk bisa mengakses pelayanan kesehatan, baik itu dokter, baik itu apotek, begitu juga dengan rumah sakit, dan informasi-informasi seputar kesehatan yang sangat kita butuhkan karena dari sumber yang kredibel. Itulah rasa syukur kita sebagai pengguna Halodoc selama 5 tahun terakhir. Bersyukur bahwa Halodoc ada di tengah-tengah kita. Terima kasih Pak Jonathan Sudarta. Dan saya juga mengingatkan kembali kepada rekan-rekan media, kalau ada pertanyaan kepada Pak Jonathan bisa disampaikan melalui link yang sudah dicantumkan di fitur chat. Nanti akan saya bacakan dan akan langsung dijawab oleh Pak Jonathan. Sudah ada pertanyaan dari Kata Data, Pak John. Jadi pertanyaan pertama adalah bagaimana peningkatan jumlah pengguna dan transaksi selama pandemi dibandingkan dengan sebelum pandemi? Itu pertanyaan pertama. Ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan langsung ya Pak John. Nah, kemudian Pak Menkes tadi menyebut ada beberapa transformasi di sektor kesehatan. Bagaimana Halodoc melihat potensi dan tantangan di transformasi sektor kesehatan ini? Terkait juga dengan pendanaan, Halodoc kabarnya tengah menggalang pendanaan. Bagaimana sebenarnya kebutuhan pendanaan tahun ini? Dan investor akan berasal dari lokal dan asingkah? Silakan untuk dijawab, Pak John. Oke, saya coba jawab. Yang pertama, kalau secara pertumbuhan memang signifikan. Kalau dibandingkan 3 tahun yang lalu, kita tumbuh 25 kali lipat ya, kalau kita lihat secara angka pertumbuhan. Jadi itu jelas era sebelum pandemi dan era pandemi ini memang adalah sebuah keniscayaan untuk pengguna, ataupun kalau kita bicara pasien, untuk lebih biasa menggunakan teknologi dalam mengakses kesehatan. Yang kedua tadi tentang ajakan Pak Menteri Kesehatan untuk bagaimana untuk Halodoc mau menjadi bagian dari transformasi kesehatan. Tentu itu sesuatu ajakan yang sangat buat kami sangat membanggakan bahwa kami dapat kesempatan untuk diajak. Tentu kami akan berkontribusi dengan segala yang kami bisa, dengan segala macam kemampuan kami untuk kalau bisa kita berkontribusi untuk bangsa ini. Tapi kami sebagai perusahaan teknologi tentu nggak bisa lepas dari arahan dan guidance para
senior dan para pemberi layanan kesehatan seperti para dokter, para apoteker, pelaku usaha rumah sakit dan lain-lain. Jadi tentu kerjasama dengan PBID, IAI, Persi, Arsi, Atensi dan lain-lain itu akan sangat penting untuk kami bisa membantu Kementerian Kesehatan bersama-sama. Yang ketiga tadi soal pendanaan, ya seperti tadi di sedikit sharing saya, kami bersyukur bahwa hari ini kami mengumumkan secara resmi bahwa kami mendapat kepercayaan baru dari beberapa investor baru dan juga investor yang existing untuk bersama-sama kita memudahkan layanan kesehatan untuk Indonesia. Secara detailnya nanti kira-kira jam 4 akan ada press release dari kami yang akan menginformasikan lebih detail untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman dari Kata Data ataupun dari wartawan sekalian. Baik, terima kasih. Bisa ditunggu nanti jam 4 ada lebih detail terkait dengan pendanaan. Pertanyaan berikutnya Pak John dari Pikiran Rakyat. Tadi Pak Menkes, Pak Budi Gunadisadikin menyampaikan ada tantangan vaksinasi di semester kedua yang harus lebih cepat. Nah, bagaimana nih kesiapan dari Halodoc untuk menjawab tantangan itu? Gambarannya kan saat ini berapa kapasitas vaksinasi harian saat ini dan layanan drive-thru di berapa kota? Bagaimana menjawab tantangan itu? Kalau tadi Pak Menteri kan bilang saat ini kita masih latihan dulu nih, jumlahnya masih lebih kecil. Nanti setelah ini jumlahnya lebih besar. Tentu kami nggak mau jumawa, karena kalau kita bicara yang namanya vaksinasi ini kan faktornya banyak ya. Ada faktor supply-nya, kemudian faktor tenaga penyuntiknya, kemudian banyak hal ya. Kami bersyukur kita sudah sekarang ada di 7 lokasi, kalau tadi kita sharing. Kita sudah membuktikan bahwa mereka yang datang ke tempat kami so far, kalau kita lihat lebih banyak yang cukup banyak yang bersyukur atau cukup happy lah dengan layanan kami. Dan buat kami itu memberikan confidence untuk kami bahwa harusnya pada saat nanti kuantitinya lebih besar, harusnya kami juga mampu. Tapi kita nggak akan berani untuk berjumawa. Tadi yang disebutkan Pak Menteri, jumlah vaksinnya akan banyak sekali. Kami pasti akan berkontribusi dan kami cukup confidence bahwa kami bisa. Tapi sekali lagi lebih baik kita juga harus berhati-hati dalam pemberian janji khususnya untuk vaksinasi ini, karena kalau kita lihat bangsa Indonesia ini bangsa yang besar dan kita akan berusaha maksimal sebatas kemampuan kami. Kalau itu yang pasti kita akan usaha. Mudah-mudahan lancar menjawab tantangan untuk vaksin kedua, memberikan juga pelayanan yang maksimal kepada masyarakat Indonesia. Baik. Kemudian pertanyaan dari Gatra, Pak John. Tadi Pak Daeng dari IDI bilang kalau penyediaan akses kesehatan yang luas ini adalah tugas negara dan bahkan diamanatkan oleh undang-undang. Apakah sejak awal Halodoc memang ada kerangka berpikir ke arah sana bahwa yang dikerjakan Halodoc ini adalah tugas negara? Mungkin sedikit filosofis ini ya. Silakan. Kalau kami punya satu filosofi bahwa kita punya mimpi untuk mensimplifikasi akses kesehatan. Karena kami percaya bahwa kesehatan itu adalah hak setiap rakyat. Itu penyebabnya kenapa kami selalu dari awal berpikir kalau memang ini haknya setiap rakyat, dan kenyataannya kita memiliki tantangan geografis yang ada ataupun tantangan kenyataan bangsa Indonesia yang ada, bagaimana kita menggunakan teknologi untuk quantum leap memudahkan itu. Jadi kalau kita lihat memang sekali lagi saya menjawab, kita bersyukur punya pemangku kepentingan baik itu ID, IAI, Persi, Arsi ataupun Atensi, semua yang sama-sama kita itu bergandeng tangan. Jadi memang kalau kita bilang ini contoh gotong royong yang nyata di bangsa Indonesia untuk menjawab tadi tantangan kalau yang disebutkan oleh adalah tugas kita bersama untuk kepentingan kesehatan rakyat Indonesia. Berkolaborasi untuk negara. Baik, selanjutnya dari Pop Mama, pertanyaan keempat. Apa fitur yang rencananya akan dikembangkan oleh Halodoc dalam 1 tahun ke depan? Kalau dulu kan tidak ada period tracker, nah sekarang ada. Nanti akan ada inovasi seperti apa lagi, Pak John? Ya, kalau kita lihat
pada dasarnya memang Halodoc punya satu mantra, we don't fall in love with solution, we fall in love with pain. Jadi memang kita melihat dalam perjalanan ini pasien itu problemnya atau pain-nya apa. Kenapa kok kita bisa hadir dengan period tracker? Itu adalah karena kita sadar 60% pengguna Halodoc itu wanita, di mana besar dari populasinya adalah wanita yang di usia produktif, di mana informasi tentang periodnya mereka itu sesuatu yang penting untuk mereka catat, sehingga itu yang menyebabkan kita we want to solve their pain. Waktu kita luncurkan itu memang langsung shoot up kalau kita lihat. Begitu juga dengan inovasi kami di bidang vaksin, yang mana sebelumnya kita nggak pernah terpikir bahwa kita akan memberikan drive-thru secara vaksin. Kita menjalankan berdasarkan market pain. Memang kalau ditanya 1 tahun ke depan, kami boleh punya berencana, tapi Tuhan yang menentukan. Karena kalau kita lihat, banyak hal dari ekosistem kesehatan ini yang saat ini sedang menghadapi change of landscape, karena adanya new normal situasi pandemi ini. Jadi untuk kami bisa menjanjikan fitur A, B, C, saat ini mungkin nggak semudah itu. Tapi boleh saya janjikan satu, bahwa Halodoc akan terus berinovasi untuk menyelesaikan market pain. Karena market pain itu kalau kita bicara apakah tentang penyakit kronis, apakah tentang ini dan lain-lain, itu adalah bagian dari solusi yang kita bangun untuk kebutuhan pasien. Jadi tunggu aja, ada beberapa fitur-fitur baru, itu saya bisa janjikan yang akan hadir dalam beberapa bulan ke depan untuk memudahkan kesehatan pasien tersebut. Inovasi yang tanpa henti dilakukan oleh Halodoc. Beberapa bulan ke depan kita akan melihat hal-hal baru di Halodoc yang tentunya bisa membantu kita sebagai pengguna dan juga memberikan kemudahan di bidang pelayanan kesehatan seperti yang sudah dilakukan Halodoc selama 5 tahun terakhir dan akan lebih banyak lagi di tahun-tahun berikutnya. Sekali lagi terima kasih dan selamat kepada Halodoc atas peringatan ulang tahun ke-5 hari ini. Tentunya ini bisa menjadi momen yang sangat luar biasa, menjadi momen untuk terus bertumbuh bagi Halodoc hingga ke tahun-tahun berikutnya. Dan terima kasih juga kepada teman-teman wartawan yang sudah bergabung bersama kita. Di usianya yang ke-5 tahun ini memang Halodoc meskipun masih berada dalam pandemi, tapi tetap dan akan terus bertumbuh, memberikan layanan yang luar biasa, apalagi di pandemi ini sudah terbukti bahwa Halodoc bisa menempatkan posisinya sebagai pemain utama, sebagai pemimpin dalam memberikan pelayanan kesehatan secara digital kepada masyarakat, begitu juga dengan menjawab tantangan, membantu pemerintah untuk mempercepat program vaksinasi COVID-19. Tentunya menjadi harapan dari Halodoc dan juga optimisme untuk bisa terus memberikan layanan terbaik bagi masyarakat Indonesia di bidang kesehatan. Kesuksesan yang diraih oleh Halodoc selama 5 tahun awal ini tentunya tidak didapatkan sendiri, tapi juga melalui kolaborasi, melalui kerja keras, melalui fokus untuk bisa menyelesaikan masalah kesehatan di Indonesia selama 5 tahun terakhir, dan juga dukungan dari stakeholder terkait. Tadi sudah disebut oleh Pak John, dukungan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemkominfo, dan juga asosiasi yang sudah bergabung juga bersama kita pada siang hari ini. Ini adalah kolaborasi yang luar biasa untuk bisa memberikan transformasi kesehatan di Indonesia. Tentu kita sama-sama berharap bahwa pandemi ini akan berakhir, kesehatan dan ekonomi masyarakat bisa kembali stabil, bisa beraktivitas seperti sedia kala, di mana Halodoc punya peran untuk bisa menghadirkan itu, bisa melawan pandemi COVID-19 ini dengan membantu pemerintah sekuat tenaga, seoptimal mungkin. Ini adalah menjadi janji dari Halodoc untuk bisa berkontribusi kepada negara. Sekali lagi saya ucapkan selamat hari jadi bagi Halodoc. Semoga bisa terus menjadi pelopor inovasi layanan kesehatan yang bisa diandalkan oleh seluruh masyarakat Indonesia, terus melakukan inovasi, lompatan-lompatan yang hebat untuk bisa memudahkan seluruh masyarakat Indonesia mengakses pelayanan kesehatan. Terima kasih kepada rekan-rekan media, terima kasih kepada Ketua Asosiasi yang sudah memberikan harapan, memberikan doa dan dukungan kepada Halodoc di 5 tahun pertama perjalanan Halodoc di Indonesia. Terima kasih sekali lagi kepada kami ucapkan kepada Menteri Kesehatan, Pak Budi Gunadi Sadikin, yang tadi meskipun bergabung sangat singkat, tapi juga memberikan
dorongan yang luar biasa, tantangan kepada Halodoc untuk bisa bergandengan tangan bersama pemerintah melawan pandemi COVID-19. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak, Ibu, kepada rekan-rekan media, dan sampai di sini kita tutup acara diskusi sekaligus memperingati perjalanan 5 tahun pertama ulang tahun ke-5 Halodoc di Indonesia. Saya Cindy Sistiarani menutup acara ini. Kita akan bertemu di event Halodoc selanjutnya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Jonathan. Terima kasih semuanya. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Sekali lagi selamat Pak Jonathan. Pamit ya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Nurul. Dr. Susi, terima kasih. Terima kasih Pak Daeng. Terima kasih Pak Pencoro. Rekan-rekan media, terima kasih banyak. Terima kasih semua. Selamat siang.